Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 3, muatan bahasa Indonesia dan SBDP. Muatan bahasa Indonesia. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Sama dengan teks pada umumnya, teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan. Cara menentukan gagasan pada teks lisan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama paragraf yang dibacakan. Yang kedua, menuliskan setiap kalimat dari teks yang dibacakan. Yang ketiga, menentukan kalimat utama atau pokok paragraf. Yang keempat, menentukan gagasan pokok paragraf. Yang kelima, menentukan gagasan pendukung dari kalimat pendukung dalam setiap paragraf. Dan yang keenam, mengulangi langkah 1-5 di atas untuk setiap paragraf dalam teks. Perhatikan contoh berikut. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti getuk. Nah, yang ini merupakan kalimat utama. Kemudian yang ini adalah kalimat penjelas. Berdasarkan paragraf tersebut terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokoknya yaitu makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Dan gagasan pendukungnya yaitu yang pertama, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Lalu yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Membuat ringkasan dari teks lisan. Ringkasan adalah penyajian singkat dari sebuah teks dengan tetap mempertahankan urutan isi teks. Ringkasan ditulis berdasarkan peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Selanjutnya adalah muatan SBDP. Menari dengan iringan alat musik. Faktor pendukung tari adalah lagu dan alat musik. Lagu biasanya diiringi dengan alat musik tradisional.
alat musik disesuaikan dengan lagu yang ada. Berikut adalah contoh alat musik tradisional yang digunakan untuk mengiring tari. Yang pertama adalah gendang, kemudian yang kedua adalah tamborin, yang ketiga ada marakas, dan yang keempat ada gamelan. Hal-hal yang harus diperhatikan saat pementasan tari. Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni yang bertujuan untuk menghibur penonton. Salah satu pementasan yang biasa dilakukan adalah pementasan tari. Hal yang perlu diperhatikan sebelum mementaskan tari adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerakan-gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik. Yang kedua, kelengkapan tari harus dipersiapkan dengan cermat, misalnya kostum dan alat yang diperlukan untuk menari. Hal yang perlu diperhatikan saat mementaskan tari adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerakan dan teknik menari. Semua gerakan yang ditunjukkan saat menari harus sesuai dengan ketentuan. Kemudian, sikap tubuh sesuai dengan tarian yang dibawakan. Gerakan yang dibawakan sesuai dengan irama. Dan gerakan yang dibawakan sesuai dengan tempo tarian sehingga tarian yang ditampilkan menjadi harmonis. Kemudian yang kedua, ekspresi. Saat menari sebaiknya menunjukkan penjiwaan yang sesuai dengan tarian, sehingga pesan dari tarian dapat dipahami oleh penonton. Setelah pementasan tari, penonton akan memberikan apresiasi. Apresiasi merupakan penilaian terhadap suatu karya. Dalam karya seni, apresiasi dilakukan dengan mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Kemudian untuk tugasnya yaitu silahkan teman-teman kerjakan latihan pada buku Bupena 4A halaman 35. Nah, di situ ada 2 soal. Dan untuk nomor 2-nya, teman-teman boleh langsung menggambarkan di buku Bupena. Jika tidak muat, teman-teman bisa kerjakan di buku latihan. Nanti setelah selesai, tugasnya difoto, kemudian dikirim via WhatsApp ke Miss Intan ya. Oke teman-teman yang soleh dan soleha, selamat mengerjakan tugasnya. Semoga Allah memberikan kemudahan teman-teman dalam mengerjakan tugas. Demikianlah pembelajaran tematik tema 1 subtema 3 muatan Bahasa Indonesia dan SBDP pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman dalam belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.